Bab 401. Reaksi dari semua pihak. Hati Jiang Chenyang dipenuhi kebingungan, tetapi dia tidak ragu bahwa jika Jiang Chenlong mengungkapkan identitas Qin Chuan sebagai seorang alkemis, dia pasti akan terhindar dari hukuman. Terlebih lagi, dia akan menerima hadiah besar dari keluarga. Wajah Jiang Chenlong menunjukkan senyum santai. Dia tidak menjawab pertanyaan Jiang Chenyang, melainkan terkekeh dan bertanya, "Bukankah kau selalu ingin menggantikanku?" Melihat Jiang Chenlong yang tampak santai, Jiang Chenyang tiba-tiba merasa semakin bersalah. Sejak kecil, Jiang Chenlong selalu sangat peduli pada adik laki-lakinya, melindunginya dari konsekuensi kesalahannya, seberat apapun itu. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chenlong adalah seorang kakak laki-laki yang luar biasa. Namun, dia juga seorang individu yang sangat berbakat, yang kemampuan bela dirinya tidak kalah dengan Jiang Chenlong. Seiring bertambahnya usia, ia mulai merasa tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Jiang Chenlong. Pola pikir yang menyimpang ini membuatnya mulai diam-diam menyabotase Jiang Chenlong dan bersaing dengannya secara rahasia. Memikirkan hal ini, rasa bersalah Jiang Chenyang semakin memuncak, dan dia menatap Jiang Chenlong dengan sungguh-sungguh lalu berkata, "Saudara, aku minta maaf." Jiang Chenlong tersenyum acuh tak acuh, menepuk bahunya, dan sambil tersenyum berkata, "Kau tahu, tujuan kakak adalah jalan bela diri. Aku hanya ingin mencurahkan seluruh energiku untuk seni bela diri dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi pewaris kaya." Dahulu, keluarga Jiang hampir jatuh dari 9 gerbang Yandu karena perselisihan internal. Dalam situasi seperti itu, keluarga Jiang membutuhkan pewaris dengan bakat bela diri yang luar biasa untuk mencegah para penjahat kecil, dan karena itu, aku dipaksa untuk menjadi pewaris. Jadi, kamu tidak perlu merasa bersalah atau kasihan padaku. Namun, pengakuan tulus ini tidak mengurangi rasa bersalah Jiang Chenyang, sebaliknya, hal itu membuatnya merasa semakin kasihan padanya. Jiang Chenyang masih ingat dengan jelas bahwa pada usia 15 tahun, ketika menghadapi kudeta oleh cabang lain dari keluarga Jiang, Jiang Chenlong lah yang, dengan memegang pedang besar, dengan teguh melindunginya dari belakang. Tepat pada hari itu Jiang Chenlong mulai dikenal luas. Di saat kritis bagi keluarga Jiang, ia didorong untuk menduduki posisi sebagai pewaris. Namun, hari ini, 20 tahun kemudian, kakak laki-laki ini, yang pernah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Jiang, telah dicopot dari posisinya sebagai pewaris. Alasannya adalah, 20 tahun yang lalu, keluarga Jiang membutuhkannya untuk menjadi pewaris guna menstabilkan posisi mereka, tetapi hari ini, 20 tahun kemudian, keluarga Jiang sudah sangat kuat dan mampu menanggung kehilangan seorang ahli tingkat puncak. Namun Jiang Chenyang memahami bahwa ada alasan lain. Sejak pertempuran 20 tahun lalu, latihan bela diri Jiang Chenlong telah meroket, pernah dipuji sebagai penerus guru agung, orang yang paling mungkin menyamai tingkat bakat bela diri guru agung. Namun, 8 tahun lalu, setelah kultivasi Jiang Chenlong mencapai alam puncak keterampilan penguatan, ia mengalami kebuntuan. Selama bertahun-tahun, alam jalur bela dirinya tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Sementara itu, Jiang Chenyang secara tak terduga naik level, kultivasinya bahkan melampaui Jiang Chenlong pada periode yang sama. Mungkin, inilah alasan sebenarnya mengapa Jiang Chenlong dicopot dari posisi pewaris tahta. Sebenarnya, kedua bersaudara itu memahami alasan ini dengan jelas, tetapi beberapa hal lebih baik dipahami dalam diam, bukan diucapkan dengan lantang. Adapun alasan mengapa saya tidak mengungkapkan bahwa Tuan Qin adalah seorang alkemis, itu karena saya telah berjanji kepada Nona Tang untuk tidak mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petarung tingkat raja yang kuat. Sayangnya, saya melanggar janji itu, katanya. Dalam situasi seperti itu, jika saya mengungkapkan identitas Tuan Qin sebagai seorang alkemis, itu akan sangat menyinggung perasaan Tuan Qin. Chenyang, kau harus benar-benar memahami bahwa menyinggung seorang jenius dalam bidang kedokteran, alkimia, dan seni bela diri akan membawa bencana besar bagi keluarga Jiang, pungkasnya. Ekspresi Jiang Chenlong tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia menatap mata Jiang Chenyang, memperingatkannya, "Chenyang, kakak berharap kau juga bisa merahasiakan ini." Jiang Chenyang langsung mengerti. Tak heran jika Jiang Chenlong lebih memilih melepaskan posisinya sebagai pewaris daripada merahasiakan ini, semuanya demi keluarga Jiang. Dia tahu betul bahwa jika Jiang Chenlong secara terbuka mengungkapkan rahasia Qin Chuan, mengingat karakter para petinggi di keluarga Jiang, bagaimana mereka bisa menahan diri. Mereka pasti akan bergegas mengunjunginya dengan penuh antusias. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Jiang tidak mengatakan apapun, orang luar akan dapat menebak beberapa petunjuk. Jiang Chenyang tiba-tiba berkata dengan wajah serius, "Saudaraku, aku tidak sebaik dirimu." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa lega luar biasa. Jiang Chenlong menepuk bahu Jiang Chenyang, berbicara selembut mungkin, "Jangan berpikir seperti itu. Kakak hanya 10 tahun lebih tua darimu dan telah menjadi pewaris selama lebih dari 1 dekade. Di masa depan, kamu akan menjadi lebih luar biasa dan lebih pantas untuk posisi pewaris." Setelah mengatakan itu, Jiang Chenlong berbalik dan pergi. Malam ini,
untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kedua bersaudara itu berbincang secara terbuka dan tulus. Ia sudah cukup banyak bicara, masih banyak hal yang perlu dialami sendiri oleh Jiang Chenyang agar lebih cocok untuk posisi pewaris. Malam itu dipastikan akan menjadi malam tanpa tidur, karena banyak keluarga bangsawan terkejut dengan kemunculan Tang Yuer. Pada saat itu, aula keluarga Wang juga dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Wajah kepala keluarga Wang Yusan tampak sangat muram, ekspresinya dipenuhi amarah. Para jagoan yang mengikutinya ke Cloud Summit Heaven Villa semuanya menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Wang Yusan menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan bertanya dengan marah, di mana Wang Jian? Mengapa dia belum datang juga? Pada saat itu, kepala pelayan yang berdiri di belakang Wang Yusan, gemetar, berkata, "Kepala keluarga, saya telah mencoba menghubungi Wang Jian selama ini, tetapi saya tidak dapat menghubunginya. Namun, saya telah mengatur seseorang untuk pergi ke kediaman Wang Jian dan memberitahunya untuk datang ke pertemuan." Wang Yusan, yang dipenuhi aura pembunuh, langsung meninju dada kepala pelayan itu, membunuhnya seketika. Keheningan mencekam menyelimuti tempat kejadian, suasana semakin tegang. Tidak berguna. Semuanya benar-benar tidak berguna. Wang Yusan berteriak dengan marah, "Sampai saat ini, apakah kalian masih belum mengerti bahwa Wang Jian telah melarikan diri? Kirimkan perintah, gunakan semua koneksi keluarga Wang untuk mencari Wang Jian di seluruh kota. Sekarang, jika ada yang maju dan mengaku terlibat dalam membocorkan informasi, saya bisa mengampuni nyawanya." Saat berbicara, tatapannya menyapu wajah semua orang, dan setelah 3 detik, matanya tiba-tiba menjadi dingin, hampir menggertakkan giginya saat berkata, "Begitu aku menemukan bukti, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Wang Cheng, yang duduk di tengah kerumunan, merasa semakin gelisah, entah mengapa, ia merasa tatapan Wang Yusan tertuju padanya lebih lama daripada pada orang lain. Para anggota senior keluarga Wang semuanya menggelengkan kepala, buru-buru menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kebocoran tersebut. Wang Yusan, dengan wajah tegas, berkata, "Agenda selanjutnya, semua orang sampaikan bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada Tuan Tua Jiang." Semua orang masih terdiam. Wang Yusan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan akhirnya menatap Wang Cheng di antara kerumunan, berkata dengan dingin, "Wang Cheng, kau bicara." Bab 402. Bertemu seseorang. Tubuh Wang Cheng bergetar, mungkinkah Wang Yusan benar-benar telah melihat sesuatu yang mencurigakan? Sebagai tokoh terkemuka di antara generasi muda keluarga Wang, ia dengan cepat kembali tenang. Setelah berpikir sejenak, ia berbicara dengan tenang, "Alasan Tuan Tua Jiang menyuruh kita merahasiakan bahwa wanita itu adalah seorang petarung tingkat raja pastilah karena pemuda bernama Qin Chuan itu." Wang Yusan tidak berbicara, hanya menatap Wang Cheng. Wang Cheng terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Jika saya tidak salah, Tuan Tua Jiang melakukan ini untuk mendahului 8 gerbang lainnya dan agar pemuda dan wanita itu bergabung dengan keluarga Jiang bersama-sama." Setelah mendengar kata-katanya, semua orang mengangguk setuju. Hanya penjelasan Wang Cheng yang tampaknya paling mendekati kebenaran. Wang Cheng melanjutkan, "Namun sekarang, berita itu telah bocor, dan saya khawatir seluruh 9 gerbang Yandu akan mengatur seseorang untuk menghubungi pemuda itu. Jadi, satu-satunya cara untuk meredakan kemarahan Tuan Tua Jiang adalah dengan membantunya membujuk pemuda itu untuk bergabung dengan keluarga Jiang." Saat kata-kata itu diucapkan, mata semua orang berbinar. Saya setuju dengan perkataan Wang Cheng. Alasan Tuan Tua Jiang ingin kita merahasiakan ini adalah untuk membujuk pemuda itu bergabung dengan keluarga Jiang terlebih dahulu. Jika kita bisa melakukan ini untuk Tuan Tua Jiang, dia pasti tidak akan menyalahkan kita, kata seseorang. Aku juga setuju dengan Wang Cheng. Nah, ini mungkin satu-satunya cara untuk menghindari hukuman dari Tuan Tua Jiang bagi keluarga Wang kita. Tapi, siapa yang seharusnya melaksanakan tugas ini, tanya seseorang. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan pertanyaannya bermuara pada siapa yang harus mengemban tugas ini. Wang Yusan menyipitkan matanya dan menatap Wang Cheng, lalu bertanya, "Menurutmu siapa yang sebaiknya berbicara dengan anak muda itu?" Wang Cheng berbicara tanpa ragu, Tuan Tua Jiang sendiri pergi ke kediaman pemuda itu dan bahkan datang untuk meminta maaf dengan sikap rendah hati, namun beliau tetap tidak dapat bertemu dengan pemuda itu. Jika keluarga Wang tidak menunjukkan ketulusan, saya khawatir kita tetap tidak akan bisa melihat wajah anak muda itu. Saya yakin bahwa di antara seluruh keluarga Wang, hanya Paman Dua yang pergi sendiri yang memiliki kesempatan untuk membujuk anak muda itu bergabung dengan keluarga Jiang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang tercengang. Wang Cheng benar-benar berani mengungkapkan isi hatinya. Meminta Wang Yusan untuk menurunkan statusnya demi bernegosiasi dengan orang yang membunuh putranya sama saja dengan menginjak-injak martabat Wang Yusan secara kasar. Wajah Wang Cheng tidak menunjukkan rasa takut, menatap Wang Yusan dengan tulus. Mata Wang Yusan sedikit menyipit saat ia menatap Wang Cheng dengan saksama. Setelah 10 detik penuh, ia akhirnya berkata,
baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, aku akan pergi menemui anak muda itu sendiri. Wang Cheng segera membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Yusan, seraya berkata dengan penuh hormat, paman kedua sangat murah hati. Wang Yusan berdiri dan langsung pergi. Setelah kembali ke kamarnya, niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Wang Yusan saat ia hampir menggertakkan giginya dan berkata, kakak, betapa hebatnya putra yang telah kau lahirkan. Sebagai kepala salah satu keluarga terkemuka di Yandu, bagaimana mungkin dia menjadi orang bodoh yang tidak berakal sehat? Meskipun dia tidak memiliki bukti, dia 90% yakin bahwa kebocoran informasi mengenai Tang Yuer sebagai seorang yang sangat kuat di alam raja berkaitan dengan Wang Cheng. Di keluarga Jiang, siapa yang tidak tahu bahwa Wang Jian adalah bagian dari faksi Wang Cheng? Berita itu baru saja bocor, dan Wang Jian telah menghilang, yang sudah menjadi pertanda buruk. Kau benar-benar akan bertemu Qin Chuan secara langsung. Pada saat itu, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan mendekat dari samping. Wang Yusan tertawa mengejek, Paman Luo, kau tidak berpikir aku sebodoh itu, kan? Bahkan Jiang Chenlong sendiri yang pergi dan gagal menemui bocah itu, bagaimana mungkin aku bisa menemuinya jika aku pergi? Paman Luo mengerutkan kening, lalu, bagaimana kau berencana menghadapi kemarahan Jiang Chenlong? Wang Yusan memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk di kursi rotan, menuangkan secangkir teh untuk Paman Luo dan satu lagi untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya dan meletakkan cangkir itu. Dia tidak menjawab pertanyaan Paman Luo, tetapi malah bertanya, jika aku memberitahu Jiang Chenlong bahwa aku akan mencoba membujuk bocah itu untuk bergabung dengan keluarga Jiang, menurut Paman Luo, bagaimana reaksi Jiang Chenlong? Paman Luo terdiam sejenak, lalu menjawab dengan pikirannya sendiri, dia akan mengira kau sedang mengejeknya. Saat menyadari hal itu, wajah Paman Luo menunjukkan keterkejutan, lalu tiba-tiba ia membanting telapak tangannya ke meja teh, sambil berkata dengan marah, si binatang Wang Cheng itu, demi keinginan egoisnya sendiri, malah mengabaikan keselamatan seluruh keluarga. Sebelum momen ini, Paman Luo tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah menjawab pertanyaan Wang Yusan, dia menyadari betapa tercelanya nasihat yang diberikan Wang Cheng kepada Wang Yusan. Qin Chuan telah membunuh putra Wang Yusan, permusuhan itu sedalam hidup dan mati. Namun Wang Cheng berpikir untuk meminta Wang Yusan secara pribadi mencari Qin Chuan dalam upaya membujuknya untuk bergabung dengan keluarga Jiang, yang bagi Wang Yusan, sama saja dengan penyiksaan. Siapa yang mampu berbicara dengan tenang di hadapan musuh bebuyutannya? Seandainya Wang Yusan menunjukkan sedikit pun niat membunuh terhadap Qin Chuan, wanita di samping Qin Chuan itu kemungkinan besar akan membunuh Wang Yusan di tempat. Lagi pula, itu adalah tugas yang mustahil sejak awal. Jika Jiang Chenlong sendiri tidak mampu melakukannya, bagaimana mungkin Wang Yusan bisa? Atau mungkinkah syarat yang ditawarkan oleh pewaris salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Jiang, sebenarnya lebih rendah daripada syarat yang ditawarkan oleh keluarga Wang biasa? Dengan kata lain, membiarkan Wang Yusan secara pribadi mencari Qin Chuan sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Wang Yusan menatap Paman Luo dan berkata, Paman Luo seharusnya juga sudah mengerti apa maksud semua ini sekarang, kan? Paman Luo mengangguk, lalu menatap Wang Yusan dengan ekspresi rumit dan berkata, bagaimanapun juga, Wang Cheng adalah satu-satunya keturunan yang tersisa di dunia ini dari kakakmu. Kau tidak bisa mengabaikan semua rasa kekerabatan, bukan? Wang Yusan mendengus dingin, bukan karena aku tidak ingat ikatan kekerabatan, melainkan karena anak pembawa malapetaka ini menginginkan nyawaku. Paman Luo menghela napas, sungguh tidak pantas bagi Wang Yusan untuk membiarkan Wang Cheng lolos begitu saja. Paman Luo tidak lagi memikirkan apakah Wang Yusan akan membiarkan Wang Cheng pergi, tetapi bertanya dengan serius, bagaimana rencana Anda untuk mengatasi masalah yang akan datang? Wang Yusan meletakkan cangkir teh dan hanya mengucapkan satu kata, tunggu. Paman Luo mengerutkan alisnya, bingung mengapa harus menunggu ketika situasinya begitu mendesak. Tepat pada saat itu, seorang pelayan bergegas masuk, kepala keluarga, kami telah menangkap Wang Jian. Wajah Paman Luo menunjukkan keterkejutan, bagaimana mungkin Wang Jian ditangkap begitu cepat setelah menghilang. Wang Yusan tiba-tiba berdiri, dan sambil berjalan keluar, dia berkata, aku benar-benar ingin melihat seberapa berani mulut orang tua itu. Sementara itu, di kediaman Wang Cheng. Di dalam sebuah ruangan, Wang Cheng mondar-mandir, wajahnya dipenuhi kecemasan. Beberapa waktu telah berlalu sejak Wang Jian pergi, dan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, Wang Jian harus mengirim pesan segera setelah dia selamat meninggalkan Yandu. Namun seharusnya Wang Jian sudah lama meninggalkan Yandu, tetapi masih belum ada kabar, yang membuat Wang Cheng semakin cemas. Pada saat itu, kepala pelayan Wang Yusan mengetuk pintu Wang Cheng dan berkata, Wang Cheng, kepala keluarga memerintahkanmu untuk menemaninya menemui seseorang. Wajah Wang Cheng tiba-tiba pucat pasi, dia memiliki firasat buruk. Sesuai kebiasaan sebelumnya, kepala pelayan akan memanggilnya, Tuan Muda Cheng, tetapi sekarang, dia memanggilnya dengan namanya secara langsung.
Berusaha menekan rasa takut di hatinya dan mencoba terdengar setenang mungkin, Wang Cheng bertanya, apakah Anda tahu siapa yang ingin kepala keluarga pertemukan dengan saya? Sang kepala pelayan berkata tanpa ekspresi, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Bab 403 bunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata kepala pelayan, Wang Cheng merasakan ketakutan yang lebih kuat, dan firasat buruknya semakin menguat. Ayo pergi. Sang kepala pelayan berkata dingin, lalu berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Saat mereka berjalan, Wang Cheng merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan gugup, kalian membawaku kemana? Ia tiba-tiba menyadari bahwa jalan yang ditunjukkan oleh kepala pelayan itu bukanlah menuju kediaman Wang Yusan, melainkan menuju bagian terdalam dari kediaman keluarga Wang. Tidak ada seorang pun yang tinggal di arah itu adalah wilayah pribadi Wang Yusan, tempat yang belum pernah dikunjungi Wang Cheng meskipun usianya sudah lanjut. Sang kepala pelayan, yang mulai tidak sabar, berkata, Anda akan tahu begitu kita sampai di sana. Barulah pada saat itulah Wang Cheng akhirnya memastikan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres. Pikirannya berpacu, dengan cepat mempertimbangkan dua kemungkinan, rencana jahatnya terhadap Wang Yusan telah terbongkar, atau Wang Jian telah ditangkap dan dibawa kembali. Dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua lebih mungkin terjadi. Dia sudah lama menunggu Wang Jian, tetapi belum juga mendengar kabar baik darinya. Memikirkan kemungkinan ini, Wang Cheng berkeringat dingin, kakinya terasa lemas. Di bawah arahan kepala pelayan, keduanya segera sampai di sebuah bangunan terpencil di tengah-tengah perkebunan. Sang kepala pelayan melirik Wang Cheng dengan senyum penuh arti dan menunjuk ke sebuah bangunan yang tidak jauh dari situ, sambil berkata, kepala keluarga sedang menunggu Anda di dalam. Masuklah. Wang Cheng adalah seorang seniman bela diri di alam puncak energi gelap, dan bakat jalur bela dirinya cukup mengesankan, bahkan sebelum memasuki bangunan, dia sudah merasakan kehadiran yang menakutkan. Jelas sekali, di dalam bangunan itu, terdapat makhluk yang sangat menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju gedung itu. Kreak, pintu bangunan itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Saat pintu terbuka, bau darah yang menyengat langsung tercium, hampir membuat Wang Cheng muntah karena baunya yang tak sedap. Paman, apakah Paman mencariku? Sambil menahan rasa tidak nyaman di perutnya, Wang Cheng menatap Wang Yusan yang sedang duduk di kursi rotan, dan bertanya dengan suara gemetar. Di belakang Wang Yusan berdiri seorang seniman bela diri berjubah abu-abu. Tak seorang pun di seluruh keluarga Wang mengetahui identitas sebenarnya dari pria berjubah abu-abu itu, hanya saja dia sangat kuat, dan Wang Yusan memanggilnya Paman Luo. Di sampingnya, ada juga seutas tali yang tergantung dari balok baja, dengan seseorang yang berlumuran darah terikat pada tali tersebut. Orang itu jelas-jelas tidak sadarkan diri, menundukkan kepalanya, dan wajahnya tidak dapat dikenali. Wang Cheng, jika Anda adalah kepala keluarga Wang dan tiba-tiba mengetahui bahwa seorang junior yang sangat Anda hargai ternyata adalah seorang pengkhianat, bahkan bersekongkol melawan Anda, bagaimana Anda akan menghadapinya? Wang Yusan tidak berlama-lama dan langsung melontarkan pertanyaan itu. Mendengar pertanyaan itu, Wang Cheng hampir kencing di celana. Apakah pamannya sedang menyindirnya? Sebuah ruangan remang-remang dipenuhi bau darah, dan di udara tergantung seorang pria yang berlumuran darah. Dalam situasi seperti itu, mendengar pertanyaan Wang Yusan yang penuh makna mendalam, Wang Cheng benar-benar ketakutan. Meskipun Wang Cheng sangat licik dan biasanya pandai menyembunyikan ambisinya, dalam keadaan seperti ini, ia tetap kesulitan untuk menenangkan diri. Ia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan, bergumul dengan rasa takut di dalam hatinya, ia berkata, Paman pasti bercanda. Aku hanyalah orang kasar, dan bahkan jika itu hanya hipotetis, aku tidak akan berani menganggap diriku sebagai kepala keluarga. Wang Yusan mengangkat alisnya, sudah kubilang jawab, jadi jawablah. Kehadiran yang tenang namun berwibawa. Hanya dengan satu kalimat, rasa takut di hati Wang Cheng semakin memuncak. Dia tahu bahwa jika dia berani mencoba mengelak lagi dari masalah ini, Wang Yusan mungkin benar-benar akan bertindak. Otaknya bekerja cepat, dan dia segera memikirkan cara untuk menjawab. Dia berkata, mengkhianati keluarga Wang adalah kejahatan berat. Bahkan melukai kepala keluarga pun tetap merupakan kejahatan berat. Jika saya adalah kepala keluarga, bahkan jika dia adalah bawahan yang sangat saya hargai, demi kepentingan keluarga, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menurut aturan keluarga, jika mereka harus dibunuh, maka bunuhlah mereka. Tepuk, tepuk, tepuk. Setelah mendengar jawabannya, Wang Yusan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan sambil bertepuk tangan, berkata, bagus sekali. Menurut aturan keluarga, jika mereka harus dibunuh, maka bunuh saja mereka. Sebelum Wang Cheng sempat mempersiapkan diri secara mental, Paman Luo sudah bergerak. Hampir seketika, Paman Luo menyerbu ke depan Wang Cheng dan mengangkat tangannya untuk melayangkan serangan telapak tangan. Terdengar suara keras, dan dada Wang Cheng ambruk. Tubuhnya terlempar beberapa meter dan membentur dinding dengan keras. Paman, Paman.
Wajah Wang Cheng dipenuhi rasa takut, dia merasa bahwa jika Paman Luo tidak menahan diri, dia pasti sudah mati. Wang Yusan berkata tanpa emosi, ada apa? Bukankah itu kata-katamu sendiri tadi, bahwa mengkhianati keluarga, mengkhianatiku, adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Baiklah, agar tidak ada penyesalan, saya akan mengantar Anda sendiri. Saat ia berbicara, Wang Yusan sudah berdiri dan menghampiri Wang Cheng. Barulah pada saat itulah Wang Cheng menyadari bahwa Wang Yusan benar-benar mengetahui rencananya, dan raut wajahnya berubah drastis. Paman, aku tidak melakukannya. Aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak mengkhianati keluarga. Paman, sejak ayahku meninggal, pamanlah yang selalu mendukungku, memungkinkanku untuk memegang posisi di keluarga Wang saat ini. Paman, paman memperlakukanku seperti anak paman sendiri, bagaimana mungkin aku mengkhianati paman? Paman, apakah ada yang memberitahumu sesuatu? Jika iya, aku bersumpah, mereka pasti sedang menjebakku. Paman, aku mohon kepadamu untuk melihat yang sebenarnya, aku tidak akan pernah mengkhianatimu atau keluarga. Wang Cheng bereaksi dengan cepat, menduga bahwa Wang Yusan mungkin mengetahui semua yang telah dia lakukan secara diam-diam, tetapi sebelum Wang Yusan dapat memberikan bukti apapun, dia sama sekali tidak dapat mengakuinya. Begitu dia mengakuinya, dia akan benar-benar mati. Wang Yusan mengangkat alisnya, menunjuk sosok yang melayang di udara, dan meraung ke arah Wang Cheng. Wang Jian sudah mengakui semuanya, kau masih mau berbohong padaku. Ekspresi wajah Wang Cheng berubah drastis, meskipun dia telah mengantisipasi kemungkinan ini, konfirmasi bahwa Wang Jian memang telah ditangkap tetap sulit untuk diterima. Tidak, aku tidak melakukannya. Wang Cheng berkata dengan panik, pasti Wang Jian yang menjebakku, aku tidak melakukan apapun. Niat membunuh yang ganas terpancar di mata Wang Yusan saat dia menggertakkan giginya dan berkata, ini kesempatan terakhirmu, akui kesalahanmu dan aku bisa membiarkanmu hidup demi kehormatan kakakku. Kau hanya punya satu kesempatan, aku beri kau 1 menit untuk memikirkannya. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab, karena jawaban ini menentukan hidup atau matimu. Wajah Wang Cheng pucat pasi. Apakah dia benar-benar akan mati? Sekalipun kau memberiku 100.000 kesempatan, jawabanku akan tetap sama. Aku tidak mengkhianatimu dan keluarga. Wang Cheng berpikir sejenak sebelum berbicara. Karena paman tidak mempercayai saya, bunuh saja saya. Dia sedang berjudi. Bertaruh bahwa Wang Jian tidak mengkhianatinya. Jika Wang Jian benar-benar mengkhianatinya, bukankah Wang Yusan akan langsung membunuhnya? Mengapa repot-repot dengan semua ini? Bagus. Sangat bagus. Benar-benar darah kakak laki-lakiku. Wang Yusan tiba-tiba tertawa, tetapi tawa itu memiliki efek yang mengerikan. Dia menyipitkan matanya ke arah Wang Cheng dan berkata, karena kau ingin mati, aku akan menurutinya. Paman Luo, bunuh dia. Bab 404. Musuh bersama. Tepat ketika Wang Yusan memberi perintah, Paman Luo sudah muncul di depan Wang Cheng, lalu mengepalkan tinjunya ke arah Wang Cheng. Pada saat itu, mata Wang Cheng membelalak, dipenuhi rasa takut dan putus asa yang mendalam, dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Yusan benar-benar ingin membunuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, tinju Paman Luo nyaris meleset dari kepala Wang Cheng dan menghantam keras dinding beton bertulang yang sangat kokoh, menciptakan lubang di dalamnya. Wang Cheng terengah-engah, selangkangannya sudah basah, udara dipenuhi bau pesing yang menyengat. Kakinya gemetar tak terkendali, dan tubuhnya bergetar hebat, wajahnya dipenuhi rasa takut dan lega karena selamat dari cobaan itu, bersyukur masih hidup. Wang Yusan mengerutkan kening dan menatap Paman Luo dengan tidak senang. Paman Luo, apa maksud semua ini? Paman Luo menarik kembali tinjunya dan berbicara dengan tenang, kurasa kita bisa memberi Wang Cheng kesempatan untuk menebus dosa-dosanya melalui perbuatan baik. Jika dia menangani masalah ini dengan baik, Tuan Tua Jiang mungkin akan mengampuni nyawa keluarga Wang. Mendengar kata-kata Paman Luo, Wang Cheng tiba-tiba tersadar, masih ada kesempatan baginya. Ia berlutut dengan keras, wajahnya penuh kepanikan saat berkata, Paman, aku bersedia menebus dosa-dosaku, meskipun itu berarti melewati api dan air. Selama itu bisa bermanfaat bagi keluarga, aku tidak takut mati. Kumohon, Paman, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Wang Yusan menyipitkan matanya menatap Wang Cheng, jadi, kau mengakui kesalahanmu. Jadi, Wang Jian tidak menipuku, kaulah yang memerintahkannya untuk membocorkan informasi bahwa wanita itu adalah seorang yang kuat di alam raja. Wang Cheng tiba-tiba panik, dia tidak tahu apakah Wang Yusan mencoba menjebaknya atau apakah Wang Jian benar-benar mengkhianatinya. Dia mulai berbicara incoheren. Bagaimana mungkin? Dia tergagap, Paman, jangan dengarkan omong kosong Wang Jian. Beraninya aku menyuruh Wang Jian membocorkan informasi yang secara khusus Paman perintahkan untuk kutangani. Wang Yusan berkata dengan dingin, karena bukan kau pelakunya, maka bunuh Wang Jian sendiri. Mata Wang Cheng membelalak. Apapun yang terjadi, Wang Jian adalah orangnya, kini ditangkap oleh Wang Yusan demi kepentingannya sendiri.
Jika benar Wang Jian telah mengkhianatinya, dia akan membunuh Wang Jian sendiri, tetapi bagaimana jika Wang Jian tidak mengkhianatinya? Sebagai salah satu anggota terkemuka di generasinya dalam keluarga Wang, dia sangat cerdas. Dari reaksi Wang Yusan barusan, dia bisa menduga bahwa Wang Jian tidak mengkhianatinya. Jika Wang Yusan yakin bahwa dialah yang memerintahkan Wang Jian untuk membocorkan informasi tersebut, Wang Yusan mungkin sudah membunuhnya sekarang. Dia menduga bahwa barusan, ketika Wang Yusan memerintahkan Paman Luo untuk membunuhnya, itu hanyalah sandiwara yang mereka berdua mainkan untuk menguji dirinya. Jika dia mengakuinya barusan, dia benar-benar sudah mati. Setelah bergumul sejenak dalam hati, Wang Cheng mengertakkan giginya dan berkata, Wang Jian mengkhianati keluarga, mengkhianati paman, dia pantas mati. Saat dia berbicara, dia sudah berada di depan Wang Jian. Wang Jian berlumuran darah dan, merasakan sesuatu, dia sedikit membuka matanya yang bengkak untuk melihat Wang Cheng. Senyum lembut muncul di bibirnya, lalu dia mengangguk dengan susah payah, seolah berkata, silakan, aku tidak menyalahkanmu. Melihat hal ini, rasa bersalah Wang Cheng semakin mendalam. Jika Wang Jian meninggal, tidak akan ada seorang pun yang setia kepadanya seperti Wang Jian sebelumnya. Wang Jian, seharusnya kau tidak mengkhianati keluarga. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Wang Cheng tiba-tiba berteriak, dan begitu kata-kata itu terucap, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju Wang Jian tepat di jantungnya. Terdengar suara benturan yang teredam, dan sejumlah besar darah menyembur dari mulut Wang Jian, dan tatapan yang sebelumnya tertuju pada Wang Cheng perlahan memudar. Melihat Wang Jian tewas di tangan sendiri, Wang Cheng merasa seolah seluruh kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya, dan dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Selanjutnya, aku akan mengantarkanmu sendiri kepada Tuan Tua Jiang. Apakah kau bisa mendapatkan pengampunannya atau tidak, itu terserah padamu. Wang Yusan mengatakan hal itu saat ini. Wang Cheng, seolah tanpa jiwa, mengangguk kosong, baik. Dengan kehilangan Wang Jian, ia juga kehilangan dukungan dari garis keturunan Wang Jian. Sekalipun ia selamat, ia akan sendirian dan benar-benar terputus dari gelar pewaris keluarga Wang. Kepala keluarga, orang-orang dari keluarga Ye telah tiba. Saat beberapa dari mereka keluar, kepala pelayan datang berlari dan berbisik ke telinga Wang Yusan. Wang Yusan sedikit terkejut. Lagi pula, keluarga Wang adalah keluarga bawahan keluarga Jiang. Keluarga Ye setara dengan keluarga Jiang sebagai salah satu keluarga elit teratas di antara 9 gerbang Yandu, jadi mengapa mereka mengirim seseorang ke keluarga Wang? Wang Yusan bertanya, anggota keluarga Ye yang mana yang telah datang? Kepala pelayan berkata, kamu Tianan. Mata Wang Yusan membelalak, mengira dia salah dengar. Sang kepala pelayan berkata dengan serius, kepala keluarga, Anda tidak salah dengar. Itu Ye Tianan. Wang Yusan langsung merasa cemas dan bergegas maju, cepat, 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 bawa aku kepadanya. Seandainya bukan karena insiden yang menimpa Ye Tianan beberapa hari yang lalu, dia pasti sudah menjadi pewaris keluarga Ye. Meskipun Ye Tiancheng sekarang telah merebut semua yang menjadi milik Ye Tianan, unta kurus tetap lebih besar daripada kuda, dan Ye Tianan bukanlah seseorang yang bisa diabaikan oleh keluarga Wang. Melihat Wang Yusan yang bergegas pergi, mata Wang Cheng berbinar tajam. Meskipun dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan kepala pelayan kepada Wang Yusan, dia menangkap nama Ye Tianan. Mungkinkah Ye Tianan dari keluarga Ye datang sendiri? Selarut malam itu, mengapa Ye Tianan tiba-tiba mengunjungi keluarga Wang, dan mengapa dia ingin bertemu Wang Yusan? Wang Cheng tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengubah nasibnya. Paman Luo menatap Wang Cheng dengan dingin dan berkata, kau kembali dan tunggu, bersiaplah untuk menemani kepala keluarga menemui Tuan Tua Jiang kapan saja. Wang Cheng segera menjawab dengan hormat. Paman Luo tidak khawatir Wang Cheng akan melarikan diri. Mengingat status keluarga Wang, Wang Cheng memang tidak mungkin lolos. Sudah diketahui umum bahwa bahkan Wang Jian pun tidak bisa lolos dari Yandu, apalagi Wang Cheng. Ruang tamu keluarga Wang. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang duduk di kursi roda dengan tatapan mata dingin sedang menatap tajam ke arah Wang Yusan yang baru saja masuk dengan terburu-buru. Pria parubaya itu tak lain adalah Ye Tianan, yang atas permintaan Ye Qingwan, telah dirawat oleh Qin Chuan dan kakinya lumpuh selama proses tersebut. Ye Tianan menatap Wang Yusan dengan dingin dan berkata, Wang Yusan, kau pria yang cerdas, kau seharusnya tahu bagaimana memilih. Keringat dingin sebesar kacang mengalir di dahi Wang Yusan. Barusan, kata-kata yang diucapkan Ye Tianan telah membuatnya agak takut. Wang Yusan mengumpulkan seluruh keberaniannya dan bertanya dengan hati-hati, Anda baru saja menyebutkan bahwa Jiang Chenlong telah dicopot dari posisi pewaris. Apakah ini benar? Ye Tianan tersenyum sinis dan berkata dingin, tidak lama lagi, berita itu akan menyebar. Apa? Apa kau pikir aku mencoba menipumu agar tunduk kepada keluarga Wang? Wang Yusan buru-buru berkata, kau terlalu meremehkanku. Aku hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin aku bisa membenarkan tipu dayamu? Hanya saja, keluarga Wang pada akhirnya adalah bawahan keluarga Jiang.
Tiba-tiba beralih pihak kepadamu, keluarga Jiang kemungkinan besar tidak akan membiarkan keluarga Wang pergi begitu saja. Ye Tianan mencibir, Wang Yusan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena aku telah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta keluarga Ye, aku tidak layak mendapatkan investasi keluarga Wang? Saya dapat mengatakan dengan jelas bahwa setelah besok, keluarga Ye akan menganggap saya sebagai pemimpin mereka. Alasan aku datang menemuimu selarut ini adalah karena kita memiliki musuh bersama, dan karena itu aku ingin membantumu. Aku tidak percaya bahwa kau, yang putranya terbunuh, benar-benar bisa melupakan dendam berdarah ini. Setelah mengatakan itu, Ye Tianan kemudian berbicara kepada para pengikutnya, karena kepala keluarga Wang tidak mau tunduk kepadaku, maka biarlah. Mari kita pergi. Bab 405. Tersembunyi dengan baik. Apa maksud Ye Tianan dengan ini? Dendam atas pembunuhan seorang putra. Musuh bersama. Mungkinkah itu, si makhluk kecil itu? Saat kursi roda Ye Tianan semakin menjauh, Wang Yusan akhirnya menyadari, musuh bersama yang disebutkan oleh Ye Tianan memang Qin Chuan. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Qin Chuan? Bagaimana mungkin dia melupakan dendam berdarah atas pembunuhan putranya? Tunggu. Tepat ketika kursi roda Ye Tianan hendak meninggalkan aula resepsi, Wang Yusan buru-buru berteriak, lalu dengan garang berkata, binatang kecil itu membunuh putraku, bagaimana mungkin aku membiarkan dendam berdarah ini berlalu begitu saja? Apa yang bisa kulakukan ketika makhluk kecil itu memiliki seorang raja alam kuat di sisinya dan bahkan Jiang Chenlong yang mendukungnya? Sekalipun aku ingin membalas dendam, aku tidak akan berani. Tiba-tiba, Wang Yusan berlutut di hadapan Ye Tianan, matanya merah padam karena marah sambil berkata, jika Tuan Ye tidak meremehkan saya, mulai sekarang saya akan menjadi anjing Anda, saya akan menggigit siapapun yang Anda suruh. Dia sangat yakin, Ye Tianan tidak punya alasan untuk membodohinya, karena dia mengatakan bahwa Jiang Chenlong telah dicopot dari posisi pewaris, itu pasti benar. Tentu saja, bahkan tanpa status pewaris, kultivasi Jiang Chenlong di alam puncak keterampilan penguatan tetap menjadikannya tokoh penting dalam keluarga Jiang. Jika Jiang Chenlong menyimpan dendam terhadap keluarga Wang karena membocorkan rahasia bahwa Tang Yuer adalah seorang yang kuat di alam raja, keluarga Wang mungkin benar-benar berada dalam bahaya kehancuran. Berbeda dengan Ye Tianan, meskipun ia juga kehilangan posisinya sebagai pewaris, dengan akumulasi kekayaannya di masa lalu, ia sama sekali tidak kalah berpengaruh dibandingkan Jiang Chenlong. Jiang Chenlong mungkin akan menyebabkan kehancuran keluarga Wang, sementara Ye Tianan tidak hanya bersedia melindungi keluarga Wang tetapi juga bersedia bergabung dengan mereka melawan Qin Chuan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu cara memilih. Haha, bagus. Melihat tingkah laku Wang Yusan, Ye Tianan tertawa terbahak-bahak, Wang Yusan, kau memang hebat. Mulai malam ini, kau adalah milikku, Ye Tianan. Yakinlah, aku tidak pernah memperlakukan orang-orangku sendiri dengan buruk. Sambil berkata demikian, Ye Tianan mengeluarkan sebuah botol giok kecil yang dibuat dengan sangat indah dan menyerahkannya kepada Wang Yusan. Ini. Wang Yusan menerima botol giok itu dengan kedua tangan, penuh kebingungan. Botol giok ini jelas terbuat dari giok lemak kambing berkualitas tinggi, terasa dingin saat disentuh dan sangat menenangkan. Ye Tianan berkata sambil tersenyum, sekarang aku memberimu tugas. Apapun caranya, kau harus mengantarkan botol giok ini kepada Qin Chuan. Wang Yusan terdiam sejenak, apakah semudah itu? Ye Tianan mengangguk, ya, semudah itu. Kamu hanya perlu melakukan satu hal ini, serahkan sisanya padaku. Wang Yusan buru-buru berkata, Tuan Ye, tenang saja, saya jamin saya akan menyelesaikan tugas ini. Ye Tianan berkata sambil tersenyum, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah Ye Tianan pergi, Paman Luo menghampiri Wang Yusan, mengambil botol giok itu untuk melihatnya lebih dekat, dan tak lama kemudian alisnya berkerut dalam. Wang Yusan bertanya, Paman Luo, apakah ada yang salah dengan botol giok ini? Paman Luo mengangguk, botol giok ini luar biasa. Botol ini perlahan memancarkan energi spiritual, memakainya dalam waktu lama dapat memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh seorang praktisi bela diri. Wang Yusan langsung bingung, bukankah Ye Tianan mengincar nyawa binatang kecil itu? Mengapa dia malah ingin memberinya harta karun? Paman Luo menggelengkan kepalanya, jelas juga bingung dengan hal ini. Bagaimanapun juga, karena kau telah memilih Ye Tianan, kau hanya bisa mengikuti perintahnya, jika tidak, bagi keluarga Wang, itu akan menjadi bencana. Saat Paman Luo berbicara, dia bertanya, bukankah awalnya kau berencana menyerahkan Wang Cheng kepada Jiang Chenlong untuk meredakan amarahnya? Apakah kau akan melakukan itu sekarang? Wang Yusan mengangguk. Baik Jiang Chenlong maupun Ye Tianan, keduanya adalah tokoh yang tidak boleh diprovokasi oleh keluarga Wang kita. Sampai kita yakin bahwa Jiang Chenlong telah kehilangan pengaruh, kita tidak bisa bertindak gegabah. Saya sendiri akan membawa Wang Cheng untuk menemui Jiang Chenlong. Sambil berbicara, ia menyerahkan botol giok itu kepada Paman Luo, dengan ekspresi serius, Paman Luo, tolong ambil botol giok ini sendiri.
Sekalipun paman tidak bisa menyerahkannya ke tangan pemuda buas itu, paman harus memberikannya kepada wanita dari alam raja itu. Paman Luo mengangguk, baiklah. Tak lama kemudian, Wang Yusan dan paman Luo berangkat ke arah yang berbeda. Wang Yusan membawa Wang Cheng dan jenazah Wang Jian menuju keluarga Jiang, sementara paman Luo membawa botol giok ke villa Gunung Puncak Awan. Sementara itu, Ye Tianan, yang baru saja meninggalkan keluarga Wang, menatap penuh harap pada seorang lelaki tua berambut putih lebat. Duduk di kursi roda, Ye Tianan menatap tajam lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Tuan Miao, saya telah mengantarkan botol giok sesuai instruksi Anda. Sekarang, bolehkah saya berdiri lagi? Tuan Miao mendengus dingin. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan itu, dia tiba-tiba menggesekkan jari telunjuk kanannya di telapak tangannya, dan seketika itu juga, bercak darah yang mengejutkan muncul. Tiba-tiba, bau darah yang menyengat keluar dari telapak tangan yang terluka itu. Ye Tianan hampir muntah, tetapi ketika matanya bertemu dengan tatapan dingin Guru Miao, dia dengan paksa menelan apa yang hendak keluar. Dia telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan belum pernah menemukan seseorang dengan darah yang berbau sebusuk itu. Buka mulutmu. Guru Miao meletakkan tangan kirinya, yang telapak tangannya terluka, tepat di atas kepala Ye Tianan, memberi isyarat agar dia membuka mulutnya. Ye Tianan hampir menangis. Apakah lelaki tua ini memintanya untuk meminum darahnya yang busuk? Tuan Miao bertanya dengan tidak sabar, apakah Anda masih ingin berdiri atau tidak? Melihat kemarahan Guru Miao, Ye Tianan ketakutan dan buru-buru menengadahkan kepalanya lalu membuka mulutnya. Dia menahan keinginan untuk muntah, membiarkan darah Tuan Miao menetes setetes demi setetes ke dalam mulutnya. Saat darah segar memasuki mulutnya, Ye Tianan merasa seolah-olah darah itu tiba-tiba hidup, merayap aktif ke tenggorokannya. Tuan Miao tiba-tiba menarik tangannya dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia berkata kepada Ye Tianan, ketika binatang kecil itu mati, aku akan membantumu, dan kau akan langsung naik ke posisi kepala keluarga Ye. Mendengar itu, Ye Tianan sangat gembira, dan berkata dengan antusias, terima kasih, Guru Miao. Terima kasih. Ia berencana untuk bersaing dengan Ye Tiancheng untuk posisi pewaris setelah kakinya pulih, tetapi yang mengejutkannya, Guru Miao setuju untuk membantunya naik tahta langsung sebagai kepala keluarga. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa seolah-olah serangga yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di kakinya, menimbulkan rasa kesemutan dan mati rasa, diikuti oleh gelombang rasa sakit. Aku merasakan sensasi, kakiku merasakan sensasi. Wajah Ye Tianan dipenuhi kegembiraan saat ia bangkit dari kursi roda dan perlahan berdiri. Haha, kakiku sudah sembuh, aku bisa berdiri lagi, Ye Tiancheng, tunggu saja sampai kau dikalahkan di bawah kakiku, hahaha. Suara tawanya yang liar menggema di tengah malam yang gelap. Ye Tiancheng masih belum menyadari bahwa saudara keduanya bisa berdiri lagi, saat ini ia sedang mondar-mandir di kediamannya. Tuan Qin, Anda benar-benar kuda hitam, bahkan wanita di samping Anda adalah ahli bela diri yang kuat dari alam raja. Dengan ekspresi serius, Ye Tiancheng berkata, kalau begitu, kamu berada di alam mana? Bab 406. Berkumpul di villa. Ye Tiancheng tidak terburu-buru menemui Qin Chuan di Cloud Summit Heaven Villa. Meskipun dia belum sering bertemu Qin Chuan, beberapa interaksi yang mereka lakukan sudah cukup baginya untuk memahami seperti apa sosok Qin Chuan. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chuan adalah sosok yang sangat rendah hati dan tidak suka tampil di depan umum. Dalam keadaan seperti itu, bertemu Qin Chuan secara gegabah hanya akan berakibat buruk. Setelah berpikir sejenak, dia tetap memutuskan untuk menelepon Ye Qingwan. Ketika Ye Qingwan menerima telepon dari Ye Tiancheng, dia bertanya dengan agak muram, Paman ketiga, mengapa tiba-tiba Paman meneleponku selarut ini? Ye Tiancheng tidak bertele-tele dan langsung ke intinya, Qin Chuan telah tiba di Yandu dan saat ini tinggal di Cloud Summit Heaven Villa, ditemani oleh seorang wanita dengan kultivasi alam raja. Berita ini telah bocor, dan banyak keluarga terkemuka telah mengatur agar orang-orang mengunjunginya. Ye Qingwan, yang beberapa saat sebelumnya masih mengantuk, terbangun sepenuhnya mendengar kabar dari Ye Tiancheng dan langsung duduk tegak dari tempat tidur. Ye Qingwan bertanya, siapa yang membocorkan informasi tersebut? Dia tahu bahwa Qin Chuan selalu bersikap rendah hati dan sangat enggan datang ke Yandu karena alasan tertentu. Terakhir kali dia datang ke Yandu adalah karena dia berjanji untuk membantu ayah Yandu, Ye Tianan, yang sedang sakit. Namun, kali ini, Qin Chuan diikuti oleh seorang wanita yang merupakan raja kuat, dan berita mengejutkan seperti itu telah bocor. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan mengincar Qin Chuan di masa mendatang. Dia sangat khawatir bahwa Ye Tiancheng lah yang membocorkan berita tersebut karena Villa Puncak Awan Surga tempat Qin Chuan tinggal saat ini adalah hadiah dari Ye Tiancheng untuk Qin Chuan. Jika ada seseorang yang bisa langsung mengetahui kedatangan Qin Chuan di Yandu, orang itu pastilah Ye Tiancheng. Ye Tiancheng berbicara dengan nada tenang, jika saya tidak salah,
Informasi itu bocor dari keluarga Wang, keluarga bawahan keluarga Jiang, tepat malam ini. Ye Tiancheng tidak menyembunyikan apapun dan membagikan semua informasi yang dimilikinya kepada Ye Qingwan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ye Qingwan memahami situasinya dan berkata dengan marah, keluarga Wang benar-benar kurang ajar. Jiang Chenlong sudah memperingatkan mereka dengan jelas, namun mereka masih berani membocorkan berita tentang Qin Chuan. Ye Tiancheng kemudian bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Setelah hening sejenak, Ye Qingwan membalas, Paman ketiga, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ye Tiancheng tertawa kecil, Qin Chuan adalah temanmu. Apapun yang ingin kau lakukan, silakan saja. Apapun keputusanmu, Paman ketigamu akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih, Paman ketiga. Tiba-tiba, Ye Qingwan berkata, tolong siapkan juga sekelompok pengawal elit untukku, Paman ketiga. Aku membutuhkan mereka untuk menemaniku ke Villa Surga Puncak Awan. Ye Tiancheng tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menyetujuinya. Sementara itu, keluarga Murong, yang juga merupakan salah satu dari 9 gerbang Yandu, sedang mengadakan pertemuan keluarga yang mendesak. Pelaksana tugas kepala keluarga Murong Jing duduk di ujung meja, dikelilingi oleh anggota keluarga Murong yang berpengaruh. Tiba-tiba, Murong Jing menoleh ke Murong Mingyue dan bertanya, Mingyue, bagaimana pendapatmu? Murong Mingyue berkata tanpa ekspresi, pikiranku sangat sederhana, hanya 3 kata, jangan ganggu. Petik 1 petik 2. Kerutan di dahi Murong Jing semakin dalam, dan dia berkata dengan tidak senang, apakah kau menyarankan agar keluarga Murong tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi wanita yang merupakan petarung kuat alam raja? Murong Mingyue menjawab, berdasarkan pemahaman saya tentang Tuan Qin, beliau sangat tidak suka diganggu, terutama sekarang sudah larut malam. Siapapun yang mengunjungi Tuan Qin saat ini tidak hanya akan pulang dengan tangan kosong tetapi juga mungkin menyinggung perasaan Tuan Qin. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pengaturan terbaik untuk keluarga Murong adalah tidak mengganggu Tuan Qin. Murong Jing berkata dengan agak marah, setiap kali nama Tuan Qin disebut, apakah Anda benar-benar berpikir kita mengadakan rapat darurat ini demi dia? Dia hanyalah seorang pria tampan yang bergantung pada wanita, apa yang membuatnya pantas dikunjungi oleh keluarga Murong kita di tengah malam? Orang yang ingin kami temui adalah wanita dengan kultivasi alam raja. Selama keluarga Murong kami dapat menawarkan insentif yang cukup, dia pasti akan bergabung dengan keluarga Murong. Wajah Murong Mingyue berubah drastis, dan dia dengan cepat menyela, Paman, saya harus menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini, Tuan Qin jelas tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tanpa membiarkannya menyelesaikan ucapannya, Murong Jing dengan tegas menyela dengan ekspresi muram, kau tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Murong kami. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menoleh ke arah seorang wanita parubaya yang duduk paling dekat dengannya di sebelah kirinya dan bertanya, kakak, bagaimana pendapatmu? Wanita parubaya itu tak lain adalah putri sulung kepala keluarga Murong, Murong Fu, Murong Qin. Murong Qin berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, menurutku, membahas bagaimana cara membuat pihak lain bergabung dengan keluarga Murong tidak terlalu berarti saat ini. Murong Jing terkejut dan berkata, tapi dia adalah seorang yang kuat di alam raja. Jika dia setuju untuk bergabung dengan keluarga Murong, status keluarga kita di antara 9 gerbang Yandu bisa meningkat secara substansial. Murong Qin memandang Murong Jing seolah-olah dia orang bodoh dan berkata, apakah aku bodoh karena tidak mengetahui hal ini? Tanpa menunggu Murong Jing bertanya mengapa, dia melanjutkan, ayah telah meninggal beberapa hari yang lalu, dan posisi kepala keluarga Murong tidak bisa dibiarkan kosong selamanya. Menurutku, kita harus menjadikan membujuk Raja Alam Kuat itu sebagai tujuan, siapapun yang dapat meyakinkannya untuk bergabung dengan keluarga Murong harus menjadi kepala keluarga yang baru. Mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan terkejut. Murong Jing tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia mengira bahwa bertindak sebagai kepala keluarga sementara selama beberapa hari akan memungkinkannya untuk benar-benar memegang kendali, tetapi dia tidak menyangka Murong Qin akan mengusulkan persaingan untuk posisi tersebut saat ini. Setelah hening sejenak, Murong Jing berkata, itu mungkin agak tidak pantas, bukan? Murong Qin mencibir dingin, apa yang tidak pantas? Ayah tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, dan sekarang kita bersaing untuk posisi kepala keluarga berdasarkan kemampuan kita, apa yang salah dengan itu? Adikku tersayang, kau tidak mungkin kecanduan menjadi kepala keluarga sementara dan sekarang enggan untuk mundur, kan? Mendengar kata-katanya, Murong Jing segera membantah, bagaimana mungkin? Karena kakak perempuan telah mengusulkan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Biarkan kemampuan kita yang menentukan siapa yang dapat membujuk raja yang kuat itu untuk bergabung dengan keluarga Murong, dan orang itu akan menjadi kepala keluarga. Murong Qin melengkungkan bibirnya membentuk senyum dan berdiri, jika memang demikian, tidak perlu melanjutkan pertemuan ini. Murong Mingyue berdiri di sana dengan terksenjing, menyaksikan kerabatnya pergi satu persatu. Dia benar-benar cemas namun sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kakek,
kakek, kapan kau akan kembali? Jika kau tidak segera kembali, paman dan bibi akan benar-benar menghancurkan keluarga Murong. Murong Mingyue menghela napas dalam hati. Sejak Murong Fu dibawa ke kota Jiangcheng olehnya untuk menerima perawatan dari Qin Chuan, dia tinggal di kota Jiangcheng, tetapi begitu banyak hari telah berlalu, dan dia masih belum kembali. Malam itu pasti akan menjadi malam tanpa tidur, bukan hanya bagi keluarga Murong tetapi juga bagi keluarga-keluarga berpengaruh lainnya, yang semuanya mengadakan pertemuan darurat. Topik setiap keluarga sama, bagaimana caranya agar Tang Yuer bergabung dengan keluarga mereka. Adapun Qin Chuan, sebagian besar keluarga berpengaruh mengabaikannya. Di mata mereka, Qin Chuan hanyalah seorang pemuda tampan di sisi Tang Yuer. Villa Surga Puncak Awan. Saat itu, jalan masuk villa sudah dipenuhi berbagai mobil mewah kelas atas, dan tersembunyi di balik bayangan terdapat makhluk-makhluk menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dengan aura yang mengerikan. Tokoh-tokoh penting yang jarang terlihat pada hari-hari biasa kini menjadi pemandangan umum di sini. Bab 407-407. Di 9 gerbang Yandu, selain keluarga Lu dan keluarga Ye, individu-individu dari 7 gerbang lainnya juga telah tiba. Selain orang-orang dari 7 keluarga bangsawan tingkat atas ini, beberapa dari keluarga yang sedikit lebih rendah juga datang, tetapi dengan kehadiran perwakilan dari 9 gerbang, mereka sebaiknya tetap berada jauh. Para perwakilan dari 7 gerbang yang tiba semuanya mengamati dan tidak ingin mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu villa. Bukan karena mereka tidak ingin mengetuk, tetapi para tetua keluarga secara khusus menginstruksikan agar mereka tidak mengganggu orang lain di villa sebelum fajar. Ketika berita bahwa Tang Yuer adalah seorang yang sangat kuat di alam raja dirilis, hari sudah tengah malam, dan butuh waktu lama setelah keluarga bangsawan besar mengadakan pertemuan darurat. Pada saat itu, fajar juga mulai menyingsing, dan cahaya fajar yang redup telah mulai muncul di sebelah timur. Sementara itu, di dalam villa, wajah Tang Yuer dipenuhi kecemasan. Meskipun suara di luar telah mereda, suara itu masih menarik perhatiannya. Kakak Qin, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Cepat bangun, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakak Qin, maafkan aku, ini semua salahku. Jika aku tidak mengungkapkan kultivasiku di depan keluarga Wang dan keluarga Jiang, aku tidak akan menimbulkan masalah sebesar ini untukmu. Kakak Qin, banyak orang yang datang dari luar, mereka pasti semua di sini untukku. Jika mereka ingin aku bergabung dengan keluarga mereka, bagaimana mungkin aku menolak mereka? Kakak Qin, apakah aku terlalu tidak berguna? Aku bahkan tidak tahu cara menyelesaikan masalah kecil, jika itu kamu pasti sudah menyelesaikannya dengan mudah, bukan? Tang Yuer duduk di sebelah Qin Chuan, tangannya terus-menerus menggenggam erat tangan Qin Chuan. Dia tidak tahu bagaimana cara membangkitkan Qin Chuan, dia hanya tahu bahwa energi yin surgawi di dalam dirinya bermanfaat baginya. Sejak Qin Chuan jatuh koma, dia telah mencoba untuk mengarahkan energi yin surgawi di dalam tubuhnya ke tubuh Qin Chuan, tetapi tidak berhasil. Kini Qin Chuan bagaikan landak yang melindungi diri, tidak membiarkan sedikit pun energi yin surgawi masuk. Saat fajar menyingsing, kecemasan Tang Yuer semakin meningkat. Sementara itu, di luar, para perwakilan dari berbagai keluarga bangsawan melihat cahaya di timur semakin terang dan akhirnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sepertinya semua orang di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan individu kuat dari kultivasi alam raja untuk bergabung dengan keluarga bangsawan masing-masing. Jika demikian, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi yang adil? Akhirnya, seseorang angkat bicara. Pembicara itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, diikuti oleh seorang pria tua berpakaian sederhana di belakangnya, dari mana terpancar tekanan yang samar namun kuat. Jelas sekali, pria tua berpakaian sederhana ini adalah sosok yang sangat kuat dan berpengaruh. Seorang pemuda lain angkat bicara, Mu Jiang, jika Anda punya saran, sampaikan kepada semua orang. Mu Jiang tersenyum tipis dan berkata, keluarga bangsawan besar masing-masing dapat mengatur seseorang untuk berbicara dengan individu yang berpengaruh itu, dan kemudian membiarkan individu tersebut memutuskan keluarga mana yang akhirnya akan mereka ikuti. Lagi pula, saya harap terlepas dari apakah kalian berhasil membujuk individu yang kuat itu untuk bergabung dengan keluarga kalian atau tidak ada yang akan mengambil kembali hadiah yang mereka berikan, oke? Mendengar ini, raut wajah semua orang berubah masam. Mu Jiang, kau membosankan mengatakan itu. Kita semua berasal dari 9 gerbang dan berpikiran terbuka. Mengapa kita harus menarik kembali hadiah yang telah kita berikan? Seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun mencibir. Yang lain juga mengangguk, ucapan Mu Jiang sepertinya menyiratkan bahwa jika individu yang kuat itu menolak untuk bergabung dengan keluarga mereka, mereka akan mengambil kembali hadiah yang telah mereka berikan. Haha, maafkan saya salah bicara. Mu Jiang tidak tersinggung dan tertawa terbahak-bahak, lalu menambahkan, jika tidak ada yang keberatan, mari kita diskusikan siapa yang akan masuk duluan. Melihat tidak ada yang keberatan, Mu Jiang tiba-tiba menoleh ke seorang rekannya,
tersenyum sambil bertanya, "Saudara Lin, apakah Anda punya saran yang bagus?" Dikenal sebagai Saudara Lin, Lin Yuanzu adalah salah satu tokoh terkemuka dari generasi muda keluarga Lin 9 Gerbang Yandu, berusia 30 tahun dengan kultivasi di alam puncak energi gelap. Dia juga merupakan individu paling berbakat di antara generasi muda yang hadir. Lin Yuanzu berbicara tanpa ekspresi, karena kakak Murong telah berpikir untuk membiarkan semua orang berbicara dengan orang kuat itu satu persatu. Kau pasti sudah mempertimbangkan siapa yang akan duluan, kan? Murong, tidak perlu merahasiakan apapun lagi, katakan saja langsung. Jika tidak ada yang punya ide yang lebih baik, mari kita lanjutkan seperti yang kau sarankan. Haha, karena kakak Lin sudah mengatakan demikian, aku tidak akan menahan diri lagi. Murong Jiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, kurasa siapapun yang pertama kali berbicara dengan orang kuat itu, pasti akan ada yang keberatan, jadi, mari kita tentukan urutannya dengan undian, bagaimana? Lin Yuanzu mengangguk, mengambil posisi terdepan, baiklah. Dengan pendiriannya, orang lain pun setuju bahwa itu dapat diterima. Karena semua orang tidak keberatan, maka mari kita tentukan urutannya dengan cara undian. Melihat semua orang setuju, Murong Jiang dengan santai mematahkan 6 ranting sepanjang sekitar 18 cm dari pohon di dekatnya dan dengan tangan lainnya yang terkepal, seolah-olah dengan santai melambaikannya, dan ke-6 ranting itu dipotong secara diagonal, diurutkan dari yang pendek ke yang panjang. Kemudian, sambil menggenggam ranting-ranting itu di tangannya, dia mendorongnya ke depan dengan kuat, dan ke-6 ranting itu tertancap rapi di tanah, hanya menyisakan 5 cm yang terlihat di permukaan. Prestasi ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Lin Yuanzu menatap Murong Jiang dalam-dalam, awalnya berpikir bahwa di antara generasi muda yang hadir, dialah yang paling dekat untuk mencapai keterampilan penguatan energi, namun ternyata Murong Jiang juga telah mencapai tahap ini. Murong Jiang tersenyum tipis, silakan duluan, aku akan menggambar terakhir. Alat-alat untuk menggambar dibuat olehnya, sudah sepatutnya dia menjadi yang terakhir, itu sangat adil. Tak lama kemudian, orang-orang dari berbagai keluarga besar masing-masing mencabut satu ranting dari tanah, dengan Murong Jiang menjadi yang terakhir. Murong Jiang menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Liu, Anda yang pertama, selamat. Saudara Liu, tentu saja, berasal dari keluarga Liu dari 9 Gerbang Yandu. Pada saat itu, semua mata tertuju padanya, banyak yang dipenuhi dengan ejekan. Meskipun semua orang yang hadir sangat ingin berbicara dengan Tang Yue'er, tidak ada yang mau memulai duluan. Tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya Tang Yue'er, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Tang Yue'er tidak akan membunuh orang pertama yang mengetuk pintunya dalam keadaan marah. Liu Jun, kenapa kau berlama-lama? Cepat ketuk pintunya. Ya, karena kamu mendapat undian terpanjang, menurut aturan, kamu yang pertama. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja ketuk pintunya. Tiba-tiba, semua orang mulai menyemangatinya. Wajah Liu Jun menjadi sangat pucat, dahinya dipenuhi keringat. Mengabaikan desakan semua orang, dia mengertakkan giginya dan hanya bisa menguatkan diri lalu menuju ke villa. Namun saat itu juga, sekelompok orang kuat yang bersembunyi di balik bayangan tiba-tiba menyerbu keluar, seketika memblokir pintu masuk ke villa tersebut. Detik berikutnya, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar. Setelah itu, sesosok bayangan gelap langsung muncul di depan Liu Jun, mengangkat tangan untuk memukul dengan telapak tangan, dan dengan suara, bang, Liu Jun terlempar. Bab 408 menambahkan keluarga Ye. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut, karena semua yang hadir mewakili keluarga masing-masing dari 9 Gerbang Yandu. Liu Jun berasal dari keluarga Liu, tetapi bukan itu intinya, fokusnya adalah pada saudaranya, Liu Su, seorang tokoh terkemuka di zona pertempuran Yandu, yang dikabarkan akan segera bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster. Namun, Liu Jun, dengan latar belakang yang begitu kuat, kini mendapati dirinya dihina di depan semua orang. Lu Yanwu. Namun, tak butuh waktu lama bagi para tuan muda dari keluarga bangsawan untuk memperhatikan Lu Yanwu, dan prajurit kuat yang telah menamparkan Liu Jun hingga terpental berdiri tepat di belakangnya. Orang kuat keluarga Liu itu baru saja akan bertindak ketika dia menyadari bahwa yang menyerang Liu Jun adalah seorang prajurit yang dibawa oleh Lu Yanwu, wajahnya langsung berubah masam. Nona Lu, apa maksud dari semua ini? Sambil membantu Liu Jun yang terluka parah untuk berdiri, orang kuat dari keluarga Liu itu menatap Lu Yanwu dengan ekspresi tidak senang. Sebagai anggota keluarga Liu, dia sangat menyadari identitas Lu Yanwu yang tidak bisa dianggap remeh. Dia bukan hanya berasal dari keluarga Lu, tetapi dia juga memiliki seorang kakek yang merupakan tokoh senior di domain pertempuran. Intinya adalah, putra sulung keluarganya, Liu Su, memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Lu Yanwu, dan seharusnya melamar Lu Yanwu setelah lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster. Mungkin, Lu Yanwu bahkan bisa menjadi kepala keluarga Liu di masa depan. Kakak ipar, kakak ipar. Saat itu,
Liu Jun akhirnya tersadar, dan tepat ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia melihat Lu Yanwu yang marah menatapnya, membuatnya tercengang. Liu Jun bertanya dengan agak bingung, "Kakak ipar, apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Mengapa kau membiarkan seseorang memukulku?" "Diam." Lu Yanwu tidak berbasa-basi saat ia dengan marah menegur, "Dengarkan baik-baik. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan kakakmu, dan jika kau berani memanggilku kakak ipar lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan." Para anggota dari berbagai keluarga besar akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka dan menyaksikan Lu Yanwu hancur karena amarah. Masing-masing dari mereka melihat adegan itu dengan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain. Kabar tentang niat Liu Su untuk menikahi Lu Yanwu sudah lama menjadi rahasia umum di kalangan atas, dan mereka semua mengira itu akan terjadi, sampai mereka melihat sikap Lu Yanwu hari ini dan menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ekspresi Liu Jun juga semakin muram. Seandainya bukan karena kakaknya, Liu Su, ingin menikahi Lu Yanwu, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ditampar di depan umum? Ia sama sekali tidak menyangka Lu Yanwu akan secara terbuka menjauhkan diri dari Liu Su, yang membuat Liu Jun, yang selalu menganggap Liu Su sebagai panutannya, sangat marah. "Kakak ipar, bukankah agak berlebihan jika kukatakan bahwa, apapun yang terjadi, kau dan saudaraku tumbuh bersama seperti sepasang kekasih sejak kecil?" Liu Jun menahan amarahnya saat berbicara, tetapi sebelum dia selesai bicara, dia mendengar perintah Lu Yanwu, "Buka mulutmu." Pada saat perintahnya dikeluarkan, prajurit kuat dari keluarga Lu yang telah menamparnya beberapa saat sebelumnya muncul di hadapannya seperti hantu dan memberikan tamparan keras lainnya, membuat Liu Jun terlempar sekali lagi. "Beraninya kau." Kali ini, orang kuat keluarga Liu tak bisa lagi menahan diri dan meraung marah, menyerbu maju dan melayangkan pukulan dahsyat. Pria kuat dari keluarga Lu itu mendengus dingin, masih berdiri di tempatnya, lalu dengan santai melayangkan pukulan balasan. Saat tinju mereka berbenturan, kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, orang kuat keluarga Liu terlempar, memuntahkan darah, dan jatuh dengan keras di samping Liu Jun. Pada saat itu, seluruh tempat kejadian diliputi keter-Zhen Jing'an. Dahulu, mereka semua mengira bahwa keluarga Lu dan keluarga Liu memiliki hubungan yang sangat dekat, dan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, para petarung kuat dari kedua keluarga besar ini akan benar-benar berkonfrontasi. Alam Raja setengah langkah. Orang kuat keluarga Lu itu berusaha berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di antara 9 gerbang Yandu, jumlah penguasa alam raja sangat terbatas, dan setiap keluarga besar paling banyak memiliki 2 orang, dan untuk mereka yang berada di alam setengah langkah raja, jumlahnya juga sangat langka. Namun kini, keluarga Lu benar-benar telah mengirimkan seorang yang kuat di alam setengah langkah raja. Para tokoh penting dari keluarga-keluarga terkemuka lainnya juga menunjukkan ekspresi serius, karena keluarga Lu telah mengirimkan seorang pendekar berkekuatan hampir setara Raja Realem untuk hadir, yang secara signifikan meningkatkan peluang untuk membujuk pendekar berkekuatan Raja Realem tersebut untuk bergabung dengan keluarga Lu. Wajah Liu Jun memucat, saat dia menatap tajam ke arah Lu Yanwu dan dengan gigi terkatup berkata, "Lu Yanwu, apakah kau benar-benar akan bertindak sejauh ini?" Dengan nada arogan, Lu Yanwu berkata, "Kau bahkan tidak pantas mengatakan hal seperti itu kepadaku. Manfaatkan fakta bahwa aku masih bisa mengendalikan amarahku, dan aku sarankan kau kembali ke keluarga Liu sekarang juga, jika tidak, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan membunuhmu." Dia benar-benar menyimpan niat untuk membunuh, bahkan sejak malam sebelumnya, ketika dia mengirim Qin Chuan dan Tang Yuer kembali ke Cloud Summit Heaven Villa dan bertemu dengan 2 pembunuh bayaran, dia mengetahui bahwa mereka telah disewa oleh Liu Jun untuk membunuh Qin Chuan, dan saat itulah dia berharap Liu Jun mati. Namun, Liu Jun adalah keturunan sah dari keluarga Liu dan bukan seseorang yang bisa dia bunuh begitu saja. Liu Jun, yang amarahnya tak terkendali, berkata, "Kau." Namun, saat bertemu dengan tatapan membunuh Lu Yanwu, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, karena takut wanita gila itu benar-benar akan melaksanakan ancamannya. Melihat bahwa Liu Jun telah ketakutan oleh Lu Yanwu, dan tanpa ada yang mendukungnya, tampaknya dia benar-benar harus pergi. Namun, mereka masih menunggu Liu Jun untuk menjadi orang pertama yang mencoba peruntungan dengan individu kuat di Cloud Summit Heaven Villa. Jika Liu Jun pergi sekarang, siapa yang akan mencoba? Pada saat itu, Mu Jiang mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Nona Lu, bagaimanapun juga, Liu Jun mewakili keluarga Liu. Membiarkannya pergi begitu saja rasanya agak tidak pantas." Lu Yanwu mengangkat alisnya, menatap Mu Jiang dengan tidak senang, lalu berkata, "Ini urusan antara aku dan Liu Jun, apa urusanmu?" Meskipun Mu Jiang memiliki kemauan yang kuat, ia terprovokasi oleh kata-kata Lu Yanwu. "Nona Lu, Anda sudah keterlaluan." Senyum Mu Jiang lenyap saat dia menyipitkan mata ke arah Lu Yanwu, sambil berkata, "Pertama, kau ingin kakak Liu pergi. Selanjutnya, kau mungkin juga ingin orang-orang dari keluarga lain pergi, bukan? Setelah semua orang pergi, keluarga Lu akan menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk membujuk raja yang kuat di alam itu,
kan? Setelah mendengar hal ini, orang-orang dari keluarga lain semuanya menunjukkan perubahan ekspresi yang drastis. Apakah keluarga Lu benar-benar berpikir kekuatan keluarga lain hanya untuk pamer? Berpikir bahwa mereka ingin memonopoli keuntungannya? Lu Yanwu, jangan berpikir bahwa hanya karena keluarga Lu memiliki seorang yang hampir mencapai alam raja, kau bisa memaksa kami untuk pergi. Jika Anda berani menekan kami untuk pergi, kami berani bergabung dan membuat keluarga Lu pergi lebih dulu. Saya menyarankan Nona Lu untuk berpikir matang sebelum berbicara. Untuk sesaat, selain keluarga Ye yang tidak hadir, perwakilan dari 7 keluarga besar lainnya mulai angkat bicara dan mengkritik. Tanpa gentar, Lu Yanwu hanya melirik mereka dengan jijik, dan dengan seringai, dia berkata, sejujurnya, keluarga Lu tidak berniat membujuk Raja Alam yang kuat itu untuk bergabung dengan keluarga kami. Satu-satunya tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk membuat kalian semua pergi. Melihat sikap angkuh Lu Yanwu, semua orang tercengang, apakah Lu Yanwu benar-benar tidak takut dengan bersatunya 7 keluarga besar? Mu Jiang dengan marah membalas dengan wajah dingin, Lu Yanwu, klaim yang sangat arogan, apakah kau hanya mengandalkan sosok kuat di alam hampir raja yang berdiri di belakangmu? Lu Yanwu mengangguk tanpa sopan santun sedikit pun, dan dengan angkuh menyatakan, benar, hanya dia. Perwakilan keluarga Long melangkah maju, berbicara dengan dingin, hanya satu yang mendekati kekuatan alam raja. Itu tidak cukup. Lin Yuanzu, perwakilan keluarga Lin, meskipun diam, bergerak mendekat ke sisi Mu Jiang. Kemudian, perwakilan keluarga Murong King Feng, juga berdiri di samping Mu Jiang, menatap dingin ke arah Lu Yanwu dan berkata, yang seharusnya pergi adalah orang-orang dari keluarga Lu. Perwakilan keluarga Qi juga mengatakan, hanya dengan keluarga Lu saja, itu tidak cukup. Tiba-tiba, perwakilan dari keluarga Jiang, keluarga Liu, keluarga Long, keluarga Lin, keluarga Qi, dan keluarga Murong semuanya bersatu. Di antara 8 keluarga besar, selain keluarga Lu, hanya keluarga Jiang dan keluarga Ye yang masih belum menunjukkan sikap. Keluarga Lu mungkin tidak cukup, tetapi bagaimana jika kita menambahkan keluarga Ye? Tiba-tiba, sebuah suara sejuk terdengar dari tidak jauh. Kerumunan orang menoleh ke arah sumber suara dan melihat lebih dari selusin sosok tegap, dipimpin oleh seorang wanita muda, berjalan mendekat. Bab 409 menyelinap masuk saat kekacauan terjadi. Kamu King Wan. Begitu melihat pendatang baru itu, wajah Mu Jiang langsung memerah. Liu Jun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama. Jika hanya keluarga Lu saja, bahkan dengan kehadiran seorang petarung kuat setengah tingkat alam raja, mereka tidak takut untuk bergabung. Namun kini, keluarga Ye telah tiba, jelas untuk mendukung keluarga Lu. Saudari King Wan. Lu Yanwu, setelah terkejut sesaat melihat Ye King Wan, dipenuhi dengan kegembiraan. Ngomong-ngomong, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye King Wan, karena kakaknya, Lu Yanfei, menyukai Ye King Wan. Tetapi sejak dia mengetahui tentang hubungan rumit Qin Chuan dengan Ye King Wan, dia sudah mulai berduka atas kematian kakaknya di dalam hatinya. Mau bagaimana lagi, Qin Chuan terlalu kuat, kemampuan medisnya luar biasa, belum lagi alkimianya. Sungguh menyiksa ketika saudara laki-lakinya dibandingkan dengan seseorang yang sehebat Qin Chuan. Untungnya, saudara laki-lakinya masih belum menyadari kehebatan Qin Chuan. Lu Yanwu dengan penuh kasih sayang menggenggam tangan Ye King Wan dan bertanya, Saudari King Wan, mengapa kau juga datang? Ye King Wan berkata, Cloud Summit Heaven Villa adalah properti yang dihadiahkan keluarga Ye kepada Tuan Qin, dan sekarang setelah dikepung, tentu saja keluarga Ye tidak akan menyetujui hal ini. Jelas sekali, kata-katanya ditujukan kepada mereka yang berasal dari keluarga-keluarga terkemuka. Di belakangnya, mengikuti seorang pelindung yang kuat, Tetua Ling, seorang ahli tingkat puncak keterampilan penguatan energi dari Ye Tiancheng, pengawal dekat keluarga Ye. Persaingan untuk menjadi pewaris keluarga Ye hampir berakhir, dan semua orang tahu bahwa Ye Tiancheng akan keluar sebagai pemenang. Fakta bahwa pelindung Ye Tiancheng ikut bersama Ye King Wan sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi Ye Tiancheng. Setelah mendengar perkataan Ye King Wan, wajah Mu Jiang dan para tuan muda terkemuka lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru berkata, Nona Ye, Anda terlalu berlebihan. Kami semua datang membawa hadiah berharga untuk mengunjungi Nona Tang. Bagaimana mungkin kami berani mengepung tempat ini? Ya, kami semua datang dengan tulus, siapa yang berani mengepung tempat ini? Nona Ye, tolong jangan bicara sembarangan. Semua orang terkejut. Jika mereka sampai disalahpahami oleh Nona Tang itu, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Tatapan dingin Ye King Wan menyapu kerumunan saat dia berbicara dengan dingin, saya yakin tidak ada satupun dari kalian yang bodoh. Sang raja kuat yang kalian maksud bersedia tinggal di properti yang telah dihadiahkan oleh keluarga Ye. Apa implikasinya? Saya yakin kalian semua mengerti. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-katanya, semua orang tampak seperti baru bangun dari mimpi, wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Keluarga Ye sudah kuat, tetapi dengan tambahan satu lagi anggota kuat dari alam raja,
keluarga Ye akan benar-benar melampaui 8 keluarga besar lainnya dengan selisih yang besar. Ye Qingwan melanjutkan, Tuan Qin dan Nona Tang adalah tamu kehormatan keluarga Ye, dan saya tidak ingin Anda mengganggu mereka. Saya meminta Anda untuk segera berpamitan bersama rombongan Anda. Kerumunan itu saling memandang, ragu-ragu harus berbuat apa. Mereka bahkan belum pernah melihat wajah raja yang kuat dari alam, dan sekarang mereka diminta untuk pergi, bagaimana mereka bisa menerima ini dengan sukarela. Nona Ye, kami bukan orang bodoh. Kami mengakui bahwa Tuan Qin adalah tamu terhormat dari keluarga Ye Anda. Namun, orang yang ingin kami temui adalah Nona Tang, jadi mohon jangan menghalangi kami, kata Mu Jiang, ekspresinya serius saat ia menatap Ye Qingwan. Yang lain pun ikut mengangguk setuju. Alis Ye Qingwan terangkat, sepertinya kau tidak mengerti kata-kataku. Karena itu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Begitu suaranya berhenti, lebih dari selusin pengguna keterampilan penguatan melangkah maju serempak, langsung melepaskan tekanan jalur bela diri mereka ke arah mereka. Ketika Lu Yanwu melihat ini, dia melambaikan tangannya dengan angkuh, dan para petinggi keluarga Lu juga melangkah maju, bergabung dengan para petinggi keluarga Ye dalam tatapan mengancam ke arah para petinggi keluarga lain. Mu Jiang dan yang lainnya pucat pasi. Mereka mengira orang-orang kuat yang dibawa oleh Ye Qingwan hanyalah orang biasa, tetapi baru setelah belasan orang kuat ini melepaskan tekanan mereka bersama-sama, mereka menyadari bahwa mereka adalah pengawal elit keluarga Ye. Ye Qingwan berkata dingin, kalian punya 5 detik, pergi atau lawan. Mu Jiang dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka, dipenuhi keraguan. Pada kenyataannya, pihak mereka sudah mencakup 6 keluarga besar, sedangkan pihak lawan hanya memiliki keluarga Ye dan keluarga Lu. Namun, kekuatan para ahli yang dibawa oleh Ye Qingwan terlalu dahsyat. Namun, 6 keluarga besar mereka memiliki jumlah ahli yang lebih banyak. Dengan demikian, tampaknya kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Kini, hanya keluarga Jiang yang masih belum menentukan pilihan. Mu Jiang tiba-tiba menoleh ke arah para ahli keluarga Jiang dan bertanya dengan suara berat, Jiang Chenhao, bagaimana sikap keluarga Jiang? Jiang Chenhao, sepupu Jiang Chenlong dan Jiang Chenyang, berusia 28 tahun, berada di alam tahap akhir energi gelap. Untuk sesaat, semua mata tertuju padanya. Setelah hening sejenak, Jiang Chenhao berkata, saudaramu, maafkan aku. Hanya dengan satu kalimat, dia menjelaskan pendiriannya dengan jelas. Responsnya itu juga menyebabkan wajah Mu Jiang dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Jiang Chenhao mengabaikan Mu Jiang dan malah menoleh ke Ye Qingwan, berkata, Nona Ye, saya hanya datang untuk mengunjungi Tuan Qin, dan tidak berniat merayu Nona Tang. Setelah berbicara, dia membawa para pendekar bela diri keluarga Jiang pergi. Sebagai anggota muda keluarga Jiang, ia penuh ambisi, bagaimana mungkin ia tidak ingin memikat seorang ahli dari alam raja. Namun, sebelum tiba di Villa Puncak Awan Surga, Jiang Chenyang telah memberikan perintah tegas kepadanya. Keluarga Jiang harus tetap menjadi penonton, dan jika terjadi konflik antara keluarga-keluarga besar, mereka tidak boleh ikut campur. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jiang Chenyang memberikan instruksi seperti itu, dia tahu bahwa mengingat posisinya di keluarga Jiang, dia hanya bisa mendengarkan Jiang Chenyang. 5 detik telah berlalu, dan tampaknya Anda belum membuat pilihan. Karena itu, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan. Tatapan Ye Qingwan menjadi dingin saat dia segera memberi perintah, serang. Begitu perintahnya diberikan, para ahli dari keluarga Ye langsung menyerbu orang-orang dari 6 keluarga besar tersebut. Melihat hal ini, Lu Yanwu juga mengeluarkan perintah, serang. Dalam sekejap, para ahli dari keluarga Lu dan keluarga Ye segera bertindak. Orang-orang dari 6 keluarga besar itu tidak bisa lagi berpura-pura dan terpaksa menghadapi serangan tersebut. Tak seorang pun menyangka bahwa 8 dari 9 gerbang Yandu akan berperang memperebutkan seorang ahli alam raja, apalagi karena mereka bahkan belum pernah melihat wajah Nona Tang. Inilah daya tarik yang dimiliki para ahli alam raja terhadap keluarga-keluarga besar, dan para penonton dari keluarga yang tidak setenar 9 gerbang Yandu tercengang melihat pemandangan itu. Sementara itu, di dalam villa, Tang Yuer menyaksikan pertempuran yang berkecamuk di luar dengan ekspresi cemas di wajahnya. Kakak Qin, langit sudah mulai terang, kenapa kau belum bangun juga? Tang Yuer benar-benar panik. Dia sangat menyadari bahwa pertempuran yang terjadi di luar itu terjadi karena kultivasi alam rajanya telah terungkap. Baru 1 malam berlalu, dan acara itu sudah menarik begitu banyak ahli dari keluarga-keluarga besar. Jika dia tinggal lebih lama lagi, bukankah itu akan menarik kekuatan yang lebih menakutkan? Apa yang akan dia lakukan jika, sampai saat itu, Qin Chuan masih belum bangun? Tentu saja, semua itu bukanlah fokus utama, masalah utamanya adalah hari ini adalah hari duel antara Qin Chuan dan Liu Kuangren. Jika Qin Chuan tidak bangun, siapa yang akan melawan Liu Kuangren?
Saat pertempuran kacau berkecamuk antara 8 keluarga besar, dan perhatian semua orang tertuju pada kekacauan tersebut, tidak ada yang menyadari bahwa seorang tetua berjubah abu-abu telah mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke villa. Bab 410. Aku melihatnya. Siapa di sana? Di dalam villa, Tang Yuer, yang belum tidur sepanjang malam, baru saja akan mencuci muka ketika tiba-tiba ia mendengar suara di pintu. Ia langsung muncul di ambang pintu, tangannya mencengkeram leher orang asing itu dengan erat. Tang, Nona Tang, tolong, tahan amarahmu, aku tidak punya niat buruk. Orang yang dicekik lehernya hampir tidak bisa berbicara. Barulah kemudian Tang Yuer melonggarkan cengkeramannya di tenggorokan orang asing itu, tatapannya mematikan saat ia menatapnya tajam, siap membunuhnya seketika jika ia melakukan kesalahan sedikitpun. Nama saya Luo Xian, dari keluarga Wang. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelinap ke villa Anda, bukan dengan niat jahat, tetapi dengan ketulusan. Pria itu tak lain adalah Paman Luo yang misterius dan kuat dari pihak Wang Yusan. Saat ini, dia tidak berani menyimpan pikiran jahat apapun, bahkan tidak berani melihat sekeliling. Setelah mendengar kata-katanya, aura pembunuhan yang kuat terpancar dari Tang Yuer, matanya tertuju tajam pada Luo Xian. Kamu benar-benar berani. Tang Yuer berkata dengan dingin, bahkan 9 gerbang Yandu pun tidak akan berani menerobos masuk ke sini, namun kau melakukannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku adalah Buddha yang penyayang? Luo Xian gemetaran ketakutan dan berlutut dengan kedua lutut, berbicara dengan wajah ketakutan, Nona Tang, tolong tenangkan amarah Anda. Saya bersumpah saya tidak memiliki niat jahat. Aku tidak punya pilihan lain selain menerobos masuk seperti ini. Sambil berbicara, ia buru-buru mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana yang dibuat dengan sangat indah, lalu mengulurkannya ke arah Tang Yuer dengan kedua tangan sebagai tanda hormat. Tang Yuer tidak menerimanya, wajahnya masih penuh amarah. Luo Xian dengan cepat berkata, ini adalah pusaka keluarga yang telah diwariskan melalui beberapa generasi dalam keluarga saya, sebuah botol giok. Botol giok ini terus-menerus memancarkan energi spiritual, dan memakainya dalam jangka panjang dapat sangat membantu kultivasi para seniman bela diri. Bahkan orang biasa pun dapat memperpanjang umur mereka dengan memakainya. Kepala keluarga secara khusus menginstruksikan saya untuk mengantarkannya sendiri kepada Tuan Qin, dengan harapan Tuan Qin dan Nona Tang akan mengampuni keluarga Wang. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang tampak kuno dan meletakkannya di atas kotak kayu cendana yang berisi botol giok. Ini juga merupakan liontin giok hijau kelas kaisar tingkat atas, harta berharga keluarga Wang kami selama bertahun-tahun. Mohon, Nona Tang, terimalah dengan hormat. Setelah mengatakan itu, Luo Xian tetap berlutut di tanah, tidak berani bernapas terlalu berat, takut disalahpahami oleh Tang Yuer. Sementara itu, dia benar-benar tercengang, melampaui batas. Ketika dia mengetahui dari Wang Yusan bahwa Tang Yuer adalah seorang raja tingkat kuat yang masih sangat muda, dia mengira Wang Yusan maksudnya dia berusia 40-an, dan dia hanya sedikit terkejut, tidak lebih. Lagi pula, di mata dunia, seorang seniman bela diri berusia 40-an yang memiliki kekuatan setara Raja Alam masih tergolong sangat muda. Namun baru setelah melihat Tang Yuer, ia menyadari bahwa definisi muda menurut Wang Yusan benar-benar muda. Dilihat dari penampilannya, Tang Yuer seharusnya berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bukan? Sejak kapan Shen Zhou menghasilkan seorang jenius muda seperti itu di jalur bela diri? Seandainya dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dia tidak ragu bahwa Tang Yuer adalah seorang yang kuat di alam raja. Dia sendiri hanya selangkah lagi menuju alam raja, jika Tang Yuer tidak berada di tingkat alam raja, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan hidup dan matinya dalam sekejap begitu dia memasuki villa. Selain itu, aura yang terpancar dari Tang Yuer sangatlah kuat, begitu kuat sehingga ia merasa dirinya bisa lenyap dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Tang Yuer berkata, tinggalkan barang-barangmu dan pergilah dari sini di siang bolong. Wajah Luo Xian berubah drastis, dan dia dengan cepat berkata, Nona Tang, ada prajurit 9 gerbang di luar. Jika mereka melihatku keluar dari sini, mereka pasti tidak akan mengampuni keluarga Wang kita. Para prajurit 9 gerbang bertempur sengit untuk memasuki villa, dalam keadaan seperti itu, jika dia keluar, dia pasti akan dianggap sebagai musuh oleh semua orang. Keluarga Wang hanyalah sebuah keluarga berpengaruh di bawah 9 gerbang, dan terlihat mencuri dari sang pemimpin sama saja dengan bunuh diri. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika kamu belum melakukan apa yang kukatakan sampai saat itu, jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan kepadamu. Tang Yuer mengangkat alisnya, niat membunuh meledak dari seluruh tubuhnya saat dia langsung berkata, 1. Saat dia menghitung, Luo Xian menjadi takut dan buru-buru berkata, aku berjanji padamu. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan villa seolah-olah sedang melarikan diri. Baru setelah Luo Xian pergi, Tang Yuer mulai bernapas terengah-engah, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Sampai hari sebelumnya, dia hanyalah seorang seniman bela diri di tingkat energi gelap,
tetapi setelah Qin Chuan memadatkan yin dan untuknya, kultivasinya tiba-tiba melonjak, menembus alam raja dalam sekejap. Sekarang, dia memiliki ranah alam raja tetapi kekurangan kekuatan tempur dari petarung kuat alam raja. Namun, Luo Xian yang baru saja dihadapinya adalah seorang petarung tingkat raja setengah langkah yang benar-benar kuat, dan jika mereka bertarung, dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Di tempat lain, tepat saat Luo Xian melangkah keluar dari villa, dia mendapati bahwa kedua kubu 9 gerbang Yandu masih bertempur, dan dia hampir menahan napas, berusaha menyelinap pergi di tengah kekacauan. Namun, tepat saat dia melangkah keluar dari halaman villa, sebuah suara terkejut terdengar, seseorang dari keluarga Wang telah keluar dari villa. Mendengar kata-kata itu, kedua kubu yang tadi bertempur seketika menghentikan permusuhan, dan semua mata serentak tertuju pada Luo Xian. Wajah Luo Xian memucat, tidak menyangka bahwa meskipun sudah berhati-hati, dia tetap ketahuan. Luo Xian. Mu Jiang menatap Luo Xian dengan amarah yang terpancar di wajahnya. Lin Yuanzu dan yang lainnya juga dipenuhi amarah. Dua kubu yang saling bertentangan dari 9 gerbang telah bertengkar perebutan apakah mereka bisa memasuki villa atau tidak, dan mereka tidak menyangka seseorang dari keluarga Wang akan keluar dari villa sebelum mereka. Apa maksudnya ini? Ini berarti bahwa keluarga Wang telah bertemu dengan raja tingkat kuat lebih dulu dan bahkan mungkin telah membujuknya untuk bergabung dengan keluarga Wang. Ye Qingwan dengan marah berkata, Luo Xian, kau sungguh berani memasuki villa ini. Apakah kau ingin keluarga Wang hancur? Lu Yanwu juga menatap tajam ke arah Luo Xian dan berkata, jika kau tidak bisa memberi kami penjelasan, kehancuran keluarga Wang akan terjadi hari ini juga. Mu Jiang juga berbicara dengan dingin, keluarga Wang yang tidak berarti berani melakukan tindakan nekat seperti itu di bawah pengawasan 9 gerbang Yandu. Sungguh mencari kematian. Kedua kubu yang baru saja bertempur kini mengarahkan tombak mereka ke arah Luo Xian. Meskipun Luo Xian adalah seorang pendekar tingkat raja setengah langkah, dia hanyalah anggota keluarga Wang dan tak berdaya menghadapi para tuan muda dari 9 gerbang Yandu ini. Saya meminta tuan-tuan muda untuk menenangkan amarah mereka. Keluarga Wang tidak berniat bersaing dengan 9 gerbang untuk Nona Tang, tetapi karena Wang Long dari keluarga Wang telah menyinggung Tuan Qin dan Nona Tang, maka saya datang atas nama keluarga Wang untuk meminta maaf. Luo Xian berkata setenang mungkin, karena takut menyinggung tuan-tuan muda ini dan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Wang. Luo Xian buru-buru melanjutkan, jika tuan-tuan muda tidak ada urusan lain, maka saya akan pamit terlebih dahulu. Sekarang, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Semua orang yang hadir adalah atasan, dan dia hanyalah bawahan. Tepat ketika Luo Xian hendak pergi, Mu Jiang tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, dari apa yang kau katakan, kau sudah bertemu Nona Tang. Dan kau sudah menerima permintaan maaf keluarga Wang. Inilah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan, dan Liu Jun juga menatap Luo Xian dengan wajah penuh harapan, mengingat dialah yang mendapat undian untuk menjadi orang pertama yang mengetuk pintu villa tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.